Sahabat Incar kembali berjumpa bersama saya di sini dan seperti biasa selalu menghadirkan narasumber yang saat ini sudah hadir. Di hadapan saya, sebentar saya boleh nyontek ya. Karena biasanya kalau tidak nyontek takutnya ada salah satu huruf bisa saja berubah nama. Setuju? Ya. Iya, iya. Oke, sudah mendengar suaranya ya. Apa kabar Bapak Dr. Andes Zainal Arifin? Pagi. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau boleh tahu Bapak dulunya seorang marketing atau apa Pak? Karena biasanya seorang marketing, selamat pagi, motivator biasanya gitu Pak. Kita seorang marketing lah. Oh, marketing ya. Marketing. Seperti itu. Seperti itu ya. Tapi ini mumpung kita belum terlalu panjang obrolannya Pak, ini manggilnya Pak Zainal, Pak Arifin Kita atau selalu dipanggil dengan, kalau orang awam gitu manggil saya itu dengan Momon. Momon. Ini panggil Bapak atau Abang ini? Bisa, ya Bapak, ya Abang. Oh, saya pikir tadi panggil bisa. Bisa. Panggil bisa ya. Baik. Nah, selain dari Bapak Pak Momon, kemudian juga ada sebentar saya harus nyontek dulu ya. Pura-pura nggak tahu aja Pak ya. Yeah. Pura-pura nggak tahu aja. Ini kita agak sedikit mendramatisir kan. Bapak Suhadi Hasan juga nanti hadir. Yeah. Mudah-mudahan kalau ada waktu ya. Kemudian ada Bapak Suryadi sama Bapak Suryadi. Tepat tanggal lahir Pak? Enggak Pak, bercanda Pak, bercanda Pak. Pak Suhadi, Bapak lebih santai biasanya panggil apa nih akrabnya? Biar kita lebih enak Pak. Suryadi. Pak Suryadi aja ya Pak Suryadi ya. Sama Pak Momon ya. Kita sambil nyender-nyender ya Pak, nyender ya Pak ya. Karena mengingat obrolan kita ini sebenarnya sedikit membuat nanti kedua Bapak ini akan mengulas kembali momen-momen. Apalagi momen-momen ini mungkin sebagian besar dari anak muda pada tidak tahu atau bahkan mungkin sedikit terlupakan. Nah, kesempatan di hari ini untuk merefresh kembali bahwa ini momen sebenarnya sangat penting ya Pak ya. Ini sebenarnya sangat penting. Dengan mengenai kilas balik reformasi Belitung di tahun 1998. Saya masih SD Pak itu Pak. Oh iya, masih SD Bu ya. Masih SD. Ya, udah bisa mengenal lah. Oh, ini cewek, ini cowok, sudah bisa Pak mengenal. Tapi tidak tahu sama sekali sejarah itu. Ya? Tidak tahu sama sekali. Memang seperti apa sih sejarah ini? Pak Momon atau Pak Suryadi? Baik. Karena kita ingin bicara banyak tentang suatu peristiwa ya, yang terjadi 25 tahun yang lalu di pulau ini. Ya, di pulau ini. Sebagian besar generasi yang berumur katakanlah sekarang 25 misalnya, dia tidak akan tahu apa-apa karena memang dia selama seperempat abad ini tidak pernah didengungkan kembali peristiwa ini. Satu yang harus kita garis bawahi, bahwa momen ini bukan untuk nostalgia. Itu harus dicatat betul. Jadi bagi kami yang pelaku peristiwa, Pak Momon juga pelaku peristiwa, saya menyatakan dari awal ini adalah bukan untuk menostalgiakan apa yang terjadi. Walaupun pada titik tertentu perlu kita melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Kami memandang 25 tahun yang lalu pada saat Republik ini juga melakukan perubahan secara mendasar pada waktu itu, keinginan orang-orang putra-putra sipil waktu itu untuk memimpin Republik, karena begitu lama dominasi militer, putra militer, sehingga dikotomi namanya istilahnya. Dikotomi sipil militer ini dipertentangkan 25 tahun yang lalu. Walaupun sekarang sedikit demi sedikit hal itu sudah tidak menjadi masalah. Gitu. Nah, poinnya adalah bahwa 25 tahun yang lalu itu orang Belitung, katakanlah orang Belitung itu juga bersikap tentang masalah Republik ini. Kita juga ingin suatu perubahan pada waktu itu. Walaupun sebenarnya intinya bukan hanya masalah sipil militer, tetapi juga masalah bagaimana supaya Belitung ini menjadi lebih baik. Itu inti dasar. Itu pasti ya. Menjadi lebih baik. Nah, oleh sebab itu, setelah 25 tahun ini kita harus bicara dong, apakah lebih baik, ataukah menjadi tidak lebih baik,
atau setengah baik setengah tidak, Atau sudah baikkah? itulah disebut kelas balik tadi. Iya. Intinya begitu. Mungkin lebih ke mengevaluasi ya. Ya, salah satu evaluasi. Dan ya kita harus bercermin tentang apa yang sedang terjadi sekarang ini, misalnya kan. Apa yang harus kita perbaiki begitu. Iya. Nah, karena perubahan itu sebenarnya sesuatu yang pasti di dunia ini. Tidak ada yang lebih pasti kecuali perubahan itu. Pasti, ya. Reformasi, reform itu Iya. adalah suatu kata yang juga membentuk kembali. Form itu kan bentuk. Iya. Nah, itu kembali. Ini reform. Iya. Gitu kan? Itu membentuk kembali. Iya, Intinya. betul. Tapi yang menarik sebelum kita melebar luas lagi, Baik. mengkilas balik mengenai reformasi ini, tadi kan Bapak mengatakan bahwa selama ini tidak ada yang mendengungkan. Maksudnya tidak ada yang mungkin lebih mengangkat ya. Baik. Iya. Kenapa? Begini. Iya. Nah, yang saya masukkan bukan tidak ada yang mendengungkan. Iya. Seolah-olah kita lupa Oke. bahwa ada sesuatu yang pernah terjadi Ya. 25 tahun yang lalu. Itu adalah titik balik sebenarnya bagi orang Belitung. Ya. Saya harus mengatakan ini orang Belitung. Yes. Saya harus mendefinisikannya dengan jelas apa yang disebut orang Belitung. Orang Belitung itu bagi saya, ya, walaupun mungkin Pak Momon akan berbeda mendefinisikan orang Belitung, mungkin juga Mbak Dona akan berbeda untuk orang Belitung. Tapi Ya. ini saya harus menyampaikan ini. Boleh. Supaya tidak ada pemahaman yang keliru Siap. mengenai istilah yang kata orang sensitif, Ya. orang Belitung. Bagi saya, yang pelaku masalah reformasi ini, selalu saya katakan bahwa orang Belitung itu tidak ada definisi lain bagi saya, tetapi orang yang peduli terhadap Belitung. Dia tidak peduli dari mana, dari planet mana dia datang, ya, dari bumi mana dia datang, tapi kalau dia peduli dengan pulau ini, itu orang Belitung. Bagaimana kalau dia tidak peduli? Itu bukan orang Belitung. Walaupun Bukan dia orang Belitung. lahir di Belitung, besar di Belitung, atau hanya numpang lahir di pulau ini, Iya. tapi dia tidak peduli dengan pulau ini, itu bukan orang Belitung. Tidak menjadi bagian ya? Iya, tidak. Ya, itu harus menjadi pemahaman bagi saya. Ya. Iya. Jadi jangan sampai ini nanti menjadi ini apa namanya akan menguntungkan orang Belitung. Betul dong, orang Belitung yang orang peduli terhadap itu harus diuntungkan dengan perubahan ini. Memang secara kasat mata kita tentu berpikiran lebih luas lagi, ya, keinginan siapapun yang ada di pulau ini dia harus merasakan hidup yang lebih baik. Ya, Nah, tentu. itu sampai di sini dulu, Pak Mon. Sampai di sini, boleh ditambahkan. Sudah berpikir nih sepertinya Pak Mon. Baik, sebenarnya kita ini untuk memperingati kembali 25 tahun reformasi ini kan hasil kesepakatan tokoh-tokoh tua yang ada di Belitung. Ya, mereka berpaham lah bicara antara kami gitu kan, tokoh-tokoh tua itu apa yang harus kita ingatkan kembali, bentuk apa, makanya banyaklah beri saran gitu kan. Gimana kalau tanggal 6 ini harus kita ingatkan kembali, kita dengungkan kembali tanggal 6 ini kan. Makanya tanggal 6 Juni nanti ini kan jelas balik reformasi untuk mengingatkan kembali, karena ini harus kita ingatkan kembali. Karena dari 25 tahun itu kita bicara terus terang. Kalau bicara lebih nggak ada lebih membangun, terutama dari segi apapun. Banyak 25 tahun ini yang kekurang, baik itu dari segi hukum, dari segi birokrasi. Nah, disinilah kita akan mengingatkan kembali. Wow, ini menarik ya. Ya. Sekaligus saya juga sambil belajar ini sepertinya. Ya Pak ya. Sambil belajar. Nah, tapi yang tadi kan Bapak mengatakan bahwa di sini tuh ada pelaku ya. Pelaku dari ini mungkin bisa disampaikan siapa sih? Ya, kalau pelaku ini semua lapisan masyarakat. Semua ya, tidak ada terkhusus ya. Disitulah kita ngelihat 25 tahun yang lalu itu luar biasa, masyarakat Belitung kompak luar biasa. Kompak luar biasa. Nah, cikal bakalnya memang itu kesalahan Bupati waktu zaman Pak Urip. Oke. Itulah titik awal kita mengadakan reformasi. Apa itu namanya? Demo Ya. Pada saat itu ya Pak ya. Pada saat itu. Mungkin ada kesalahan. Cuma dikit sebenarnya. Kesalahan ngomong Pak Urip sebagai Bupati itu kan. Baik Pak, sebelum kita lanjutkan jangan sampai nanti ada kesalahan lain juga. Kita break dan jeda sesaat karena ada iklan Pak. Setelah yang berikut ini.
Baik, sahabat Incar, kita kembali dan melanjutkan. Tadi kita mengatakan sebuah kesalahan. Yeah. Ya, sebuah kesalahan ya. Sepertinya yang namanya kesalahan pasti otomatis harus diperbaiki. Kecuali kalau ingin dibiarkan, akhirnya melebar, dan melebar. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, seberapa besar sih kesalahan yang sudah terjadi? Kesalahan itu, waktu itu 25 tahun yang lalu, bagi rakyat Belitung itu kesalahan yang luar biasa untuk seorang bupati yang namanya Urip TP Alam itu. Ya. Makanya tadinya kita ingatkan beliau. Kita ingatkan supaya beliau ini berubah sikap-sikap beliau. Di situ kan ada sikap arogan beliau kan, sikap macam-macam lah. Maka tumbuh KKN itu ada di situ di birokrasi kan. Oke. Nah, makanya kita ciptakanlah, kita bentuklah kekompakan masyarakat ini. Berarti kesalahan yang dimaksud itu KKN? Macam-macam. Banyak berarti ya Pak ya? Macam-macam kesalahan mereka itu, seorang bupati ini kan. Makanya perlu kita ingatkan. Nah, kelihatannya ingatan kita ini tidak mempan untuk seorang Urip. Karena zaman Orde Baru itu luar biasa, Bu. Iya. Kalau kita sentil nggak akan digubris dia ingatan. Makanya kita bentuklah semacam demo untuk mengingatkan beliau ini. Nah, di situ kita itu melihat kekompak masyarakat orang Belitung itu luar biasa. Ya. Luar biasa untuk menjatuhkan Urip itu ribuan masa. Kita kalau nggak salah itu sekitar 10.000-an masa. 10.000-an masa ya Pak ya? 10.000-an masa saat itu. Nah, makanya di sini waktu zaman sekarang ini kita mengingatkan 25 tahun reformasi ini, kita mengingatkan kembali. Ya. Terutama kekompakan orang Belitung. Nah, mana kekompakan 25 tahun yang lalu? Terutama untuk generasi muda. Kalau kita kan generasi tua sekarang. Iya. Makanya kita ingatkanlah dalam kilas balik reformasi ini untuk mengingatkan kembali kekompakan anak muda. Artinya mengumpulkan 10.000 ini kan sangat mudah Pak ya. Berarti 10.000 orang ini mengetahui dong kesalahan yang sudah terjadi. Oh iya. Pada saat itu. Sangat tahu masyarakat Belitung ini kesalahan dengan seorang Pak Urip ini. Iya. Dan sebuah tindakan itu adalah demo. Demo. Dan hasil dari demo itu pada saat itu Pak, apa yang terjadi? Perubahan? Itu memang demo itu kita memerlukan waktu, Bu. Bukan demo hari ini, kita lakukan demo, langsung Pak Urip jatuh enggak. Tapi luar biasa kita berjuang gitu kan. Makanya kita terlibat dalam elemen masyarakat, tokoh pemuda, tokoh tua, kan? Dukun segala macam. Dukun pun ya Pak ya? Dukun pun terlibat. Wow. Oke. Yes, menarik ya. Ini sampai dukun pun juga ikut terlibat ya. Dan pada saat itu juga membutuhkan waktu. Kira-kira berapa lama Pak prosesnya? Itu seminggu lah Pak Suryadi ya. Seminggu ya Pak Suryadi? Seminggu ya. Aksi. Pada aksi. Dari aksi sampai tanggal 6 itu. Seminggu lah. Aksi di lapangan, di jalan. Oke. Mungkin ada yang ditambahkan Pak? Baik, ya. Apa yang disampaikan Bang Momon tadi, intinya adalah pada waktu itu masyarakat Belitung ingin perubahan, kan itu ingin perubahan. Sehingga perubahan itu harus dimulai dari mana? Kita sepakat harus dimulai dari pimpinannya yang tertinggi pada waktu itu. Orang mencari siapa pimpinan tertinggi di pulau ini kan? Pada waktu itu masih satu kabupaten. Ya, bupati lah. Begitu. Jadi sasaran pokoknya pada waktu itu ya mengganti bupati kan? Tapi jangan lupa, ini juga harus perlu diluruskan bahwa reformasi itu tidak berhenti di situ. Gitu, bukan berarti pimpinan berganti kemudian semuanya sudah selesai, tidak begitu. Itu kan ada proses panjang. Ya. Dalam beberapa kesempatan saya selalu mengatakan reformasi itu pun sebenarnya dimulai dari kita sendiri kan. Apakah kita sendiri sudah reform di dalam sendiri-sendiri ini sebelum kita mau mereform orang lain kan begitu. Ini penting karena kalau tidak nanti akan menimbulkan yang disebut kemunafikan. Itu penting. Nah, apa yang disampaikan dari Bang Momon tadi mengenai nostalgia 25 tahun yang lalu kan. Nah, relevansinya apa dengan yang sekarang ini? Inilah nanti yang akan kita hadirkan pada hari Selasa itu, 8 Juni Selasa ini. Karena mungkin ini sebenarnya porsi dari OC ya, porsi dari panitia. Karena saya OC. Karena saya kan steering komitenya. Ya, jadi
mungkin beliau harus banyak bicara mengenai apa yang akan dilakukan pada hari Selasa itu. Iya. Nah, tetapi kami dari sisi steering committee-nya atau mengarahkannya supaya menjadi sesuatu yang berarti momen ini, ya tentu kita harus mengharapkan partisipasi publik di dalam mengkilas balikan ini. Ya. Jadi saya selalu katakan bahwa ini sebenarnya ibarat spion saja. Ya. Bukan berarti kita melangkah mundur, tetapi kita ingin maju, kita lihat di spion ini. Gitu, apa yang telah dilakukan. Dan ke depan ini kita harus kemana? Apakah belok kiri, apakah belok kanan, ataukah lurus dalam pengertian perubahan perbaikan di dalam masyarakat. Nah, dihubungkan lagi dengan tahun politik ya 2024. Betul. Ya, tentu perubahan-perubahan penting akan terjadi. Sudah dipastikan presiden baru, bupati baru, gubernur baru, begitu kan? Iya. Nah, tentu di ujung itu ada harapan baru loh. Nah, itu intinya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah mengenai bagaimana kita melihat spion ini. Bagaimana spion ini kita lihat untuk maju ke depan. Gitu. Oke. Itu intinya. Ya, menarik. Dan tadi kan disampaikan bahwa perubahan itu tidak hanya pada saat itu juga, tapi seterusnya ya Pak ya, perubahan. Nah, dari sejauh ini yang Bapak sudah perhatikan, pergantian kepala daerah dan berbagai macam lapisan, itu sudah terjadikah perubahan? Mungkin saya harus sampaikan betul sebelum Mbak Momon dari ke depan ya. Iya, betul. Yang merusak ya dari reformasi ini sebenarnya kalau kami lihat begitu ya, dari apa yang ada selama ini, satu adalah demokrasi Wanifiro itu. Demokrasi Wanifiro. Itu sangat merusak. Ya. Demokrasi Wanifiro inilah yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ya. Betapa tersanderanya seorang pejabat publik, ya, saya tidak harus mengatakan siapa, pada saat dia memasuki suatu arena demokrasi Wanifiro ini, ya, dia akan tersandera kebijakannya. Selalu begitu. Dan saya tidak hanya mengatakan di Belitung ya. Nah, walaupun di Belitung ini ada kasus contoh nyatanya, saya akan ungkapkan juga nanti pada hari Selasa ini. Siap. Bagaimana demokrasi Wanifiro ini telah mengkerangkeng kebijakan dari seorang pejabat publik. Ini tantangan yang serius. Kalau kita tidak berubah di sini, Belitung ini akan benar-benar hancur. Baik. Satu hal yang pasti. Nah itu, demokrasi Wanifiro ini. Sekarang kalau ditanyakan kepada saya, apa yang dihasilkan oleh demokrasi Wanifiro? Wanifiro itu bahasa Jawa. Ya, berani berapa kalau orang Belitung gitu. Berpeduit, berani bayar. Itu menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu kenyataan ya yang di masyarakat sudah sangat sulit membedakan antara pejabat dan penjahat. Sangat sulit membedakan itu. Sangat sulit membedakan antara aparat dan keparat. Dua hal inilah. Itulah hasil informasi itu. Ya, menarik ini ya. Mungkin bisa, mungkin bisa lebih ini ya. Mungkin memang harus merefresh kembali dan memang lebih harus dikasih penerangan ya Pak ya. Informasi itu demokrasi Wanifiro ini. Iya, Wanifiro ini. Wow, luar biasa. Terus karena ini yang bicara orang idealis. Artinya selama ini Wanifiro ya Pak ya? Sangat jelas. Sangat jelas. Di seluruh sendi-sendi kehidupan, semua pejabat publik, saya tidak hanya mengatakan begitu, secara nasional juga begitu, tersandera oleh demokrasi Wanifiro ini. Tersandera. Di situ. Sehingga yang kita harapkan seorang pemimpin ini selalu berpihak kepada masyarakat, karena tersandera oleh masalah ini, dia tidak bisa berpihak lagi. Ya, itu permasalahan serius. Ini tantangan buat masyarakat itu. Iya, karena sudah tersandera butuh penyelamat berarti. Butuh penyelamat. Iya, sebelum nanti tewas ya Pak. sebelum nanti tewas. Dan mungkin nanti momentumnya di tanggal 6 ini. Ya, momentumnya, harapannya. Artinya seluruh lapisan masyarakat harus berkontribusi di tanggal 6 ini. Karena tanggal 6 ini nanti kita akan menghasilkan apa yang disebut raport merah reformasi. Wah. Di situ nanti akan dihasilkan raport merah reformasi. Nah, itu. Jadi supaya ini nanti menjadi sesuatu tantangan bagi masyarakat. Apa ini raport merah reformasi? Iya. Gitu. Ini menarik. Ini mungkin akan menjadi judul kita. Raport merah reformasi. Raport merah reformasi. Karena selama ini raportnya mungkin ini ya abu-abu ya Pak ya. Bukan hitam tapi abu-abu. Abu-abu. Luar biasa. Artinya nanti di tanggal 6 ini terbuka ya Pak? Pak Momon bicara masalah pelaksanaan acara. Nah, Pak Momon, biar saya dengar ada seksi pagi, ada seksi siang, supaya nanti raport merahnya tersampaikan, Pak. Jadi
kita mengingatkan kembali reformasi tanggal 6 itu, Iya. jelas balik reformasi tanggal 6 itu. Kita ada dua buat kegiatan. Iya. Hari Selasa. Hari Selasa dengan 6 Juni. Dua kegiatan. Mm. Kita mengundang waktu pagi antara jam 9 sampai jam 12, itu 50 undangan, itu tokoh cendekiawan. Wah. Pemikir-pemikir untuk mengkaji apa yang selama ini kekurangan 25 tahun Belitung ini. Ya. Mereka kaji itu nanti. Semua orang 50 itu, semua cendekiawan. Ya. Baik dari tokoh pemuda, tokoh tuanya. Saya lebih enak bicara bukan tokoh masyarakat, tapi tokoh muda dengan tokoh tua. Ya. Nah, di sini mereka kaji nanti setelah hasil pengkajian itu apa kekurangan dan apa yang harus diperbaiki lagi dari bupati pembimbing selanjutnya. Gitu. Nanti tanggal 20 nanti baru siangnya dengan 200 undangan. Itu seluruh elemen masyarakat kita undang. Berarti terpisah ya? Ya, Tanggal terpisah. terpisah. Ya. Oke. Jadi paginya dengan siang. Nanti hasil pengkajian itu nanti kita serahkan baik dengan bupati dengan DPR. Nah, inilah agenda dia, siapapun pemimpinnya. Oh. Agenda bupati selanjutnya. Inilah kami bantu untuk Belitung ke ini. Ini loh yang Dasar, diinginkan ya. Biar nanti tidak mengambang, tidak Kemudian lari. setelah selesainya itu, Bu, kita program itu, kegiatan itu bukan selesai di situ saja. Kita akan membentuk legalitas reformasi. Wow. Ya, legalitas reformasi untuk mengawasi. Karena kita terus terang, Bu, selama ini kita terus terang. Aparat itu udah seakan-akan udah tidak sama sekali memandang lagi kita. Terutama tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh masyarakat Belitung. Apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi. Karena mereka tidak memandang lagi. Tidak memandang lagi tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh muda, tokoh tua. Apapun segampang itu dia berbuat. Apapun. Banyaknya, Bu. Baik bidang hukum, baik birokrasi sendiri, baik bidang kehutanan. Lihat Belitung. Gimana? Oke. Hasil ini, lihat Belitung. Karena kenapa? Mereka tidak ada lagi yang ngawasin. Iya. Kalau 25, sebelum 25 tahun yang lalu, Bu, anggaplah setelah reformasi 5 tahun ke depan, ya, Bu, ya. Itu luar biasa. Mereka melangkah itu ada dasar adab doma. Dia hati-hati. Baik itu birokrasi, baik itu aparat, dia selalu hati-hati. Ada dasarnya ya, Pak ya? Ada dasar. Karena dia memandang kita. Ya. Sekarang enggak. Lihat kejadian sekarang. Tambang, kehutanan, birokrasi. Tidak usah ngomong lagi lah. Habis Belitung. Oke. Habis Belitung. Nah, disitulah kita ingatkan kembali. Setelah kejadian ini. Nanti kita bentuklah sebagai legalitas. Iya. Legalitas reformasi ini. Ya. Nanti kita akan mengadakan dialog dari pihak kepolisian, kejaksaan, Iya. birokrasi sendiri. Kan? Dan itu di tanggal 6 nanti atau setelah itu ya, tanggal 20 tadi ya, Pak ya? Jadi kita ini tidak putus tanggal 6, tapi berkepanjangan. Oke, menarik. Tapi pada saat tanggal 6 ini adalah dari hasilnya ini nanti akan diserahkan ke kepala daerah. Kepala daerah. Ketua DPR. Dengan ketua DPR ya. Baru nanti di tanggal 20-nya itu, 20 Juninya baru seluruh lapisan masyarakatnya ini diundang. Atau Bukan. 200 tadi ya, 200 ya. Itu tanggal nanti acara siangnya. Oh, acara siangnya. Acara siangnya setelah paginya. Kita kan paginya itu mengundang 50 pemikir. 50 iya cendekiawan. Cendekiawan. Hasil dari pemikirnya nanti kita serahkan. Iya. Waktu kita memperingatkan HUT-nya reformasi 25 tahun reformasi. Iya. Di undangan 200 itu. Kita melaksanakan di Bapeda. Kita mengharapkan kepada yang undangan, yang kita undang, harus hadir. Ya. Harus hadir. Inilah momen kita yang terbaik untuk kita bersama-sama memperjuangkan Belitung itu ke depan. Ya. Ya. Jangan mereka tidak hadir. Nah, itu satu catatan, Bu, untuk kita. Untuk generasi muda. Ya. Generasi muda itu harus
sangat perlu dengan hal-hal itu. Karena kejadian ini kami ini akan menyerahkan estafet orang tua ini kepada anak muda. Oke. Siap. Itu momen ini akan kita ambil dan akan kita manfaatkan. Kita serahkan orang tua dengan generasi muda. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Iya. Kami serahkan estafet itu. Cuma dengan syarat mereka harus hadir. Jangan sampai nanti ada bahasa, beliau-beliau ini. Rasa sedikit beliau-beliau ini. Lah beliau-beliau ini pula. Beliau-beliau ini pula. Rasa inilah kita serahkan. Orang tua menyerahkan dengan yang muda. Ya, artinya nanti kalau seandainya yang diundang ini tidak datang, apakah termasuk kategori yang tadi disampaikan bukan orang Belitung? Kalau seandainya kita berbicara pahitnya dulu ya Pak ya. Terus nggak ada break ya? Enggak apa-apa Pak. Mengenai masalah estafet. Estafet yang disebutkan oleh Bang Muhammad tadi, ada pemikiran di kalangan kita sendiri untuk mengatakan bahwa sesuatu ini pasti ada airnya. Ya. Sesuatu yang hidup maksudnya kan. Nah, sedangkan perjuangan itu kan harus selalu ada. Ya. Jadi ada kegalauan juga bagaimana mengestafetkan semua ini ke generasi yang sangat jauh berbeda 25 tahun yang lalu dengan generasi sekarang. Ya. Cara mereka memandang sesuatu. Gitu kan? Nah, jadi upaya ini salah satu upaya ya, untuk supaya estafet kepedulian istilahnya. Estafet kepedulian ini bisa dengan lancar kita berikan kepada generasi-generasi yang disebut generasi Z, milenial, segala macam itu kan. Ya. Karena mereka lah yang akan mewarisi semua ini. Mereka lah yang akan nanti, bukan nanti ya, sudah dan akan untuk berada di pulau ini. Iya. Di situ. Ini yang disebutkan dengan Pak Mon tadi, kenapa harus ada kepedulian bersama dalam masalah ini. Tadi mungkin ada bukan kekeliruan, pelurusan sedikit. Iya. 6 Juni kan hari Selasa. Hari Selasa. Ya, itu panitia pelaksana mengadakan 2 sesi kan. Iya. Sesi pagi itu adalah intinya membuat raport lah. Iya, membuat raport tadi ya. Raport, ya. Yang kita membuat raport evaluasi. Kemudian siangnya hasil raport ini akan kita sampaikan secara simbolis. Secara simbolis ya. Secara simbolis ya kepada eksekutif. Dalam hal ini Pak Bupati kan. Iya. Kemudian legislatif ya, kan. Jadi itu intinya sebenarnya acara ini. Dan dalam audiens yang lebih besar. Begitu supaya lebih banyak orang yang tahu mengenai masalah ini. Iya. Nah, itu intinya. Betul. Bisa tersampaikan ya dan jelas ya mengenai momen ini. Pak Mumun sudah menyampaikan tidak akan berhenti di situ. Tidak akan berhenti. Sudah ada semacam strategi untuk ya bagaimana mengawal raport ini supaya tidak merah lagi ke depan itu. Nah, ini yang disebutkan dari Pak Mumun tadi akan dibuat semacam ya masih banyak pilihan. Iya. Ya, dan kawan-kawan juga akan melihat suara dari bawah bagaimana sebenarnya mengawal ini. Ya, bagaimana rapor merah ini menjadi biru kira-kira begitu. Iya, iya. Nah, itu. Iya, artinya di follow up terus ya. Ya. Tidak hanya pada tanggal 6 ini. Karena seperti yang disampaikan Pak Mumun, fungsi daripada rekan-rekan yang peduli ini adalah harus mengawal. Ya, ya supaya ini jangan tambah merah kan kira-kira begitu. Nah, itu. Iya. Karena itu mau kita sampaikan. Ya, ini dari raport hasil merah semua nggak ada warna yang lain Pak misalnya. Pink misalnya Pak, warna pink yang nggak terlalu parah misalnya Pak. Kita harus objektif juga. Ya. Ya, mana yang sudah sesuai dengan reformasi, maksudnya keinginan tujuan dari reformasi itu, mana yang kita anggap belum atau tidak sama sekali. Oke, ya. Mungkin harus kita pertegas lagi tujuan dari reformasi sendiri. Oke, ini masalah yang sangat fundamental. Ya. Ya, tujuan dari reformasi. Ya. Kalau dibuat kalimat pendeknya, ya tujuan reformasi sendiri itu adalah berubah untuk menjadi lebih baik. Ya. Gitu. Kemudian kalau terjemahannya kan nanti ada begitu banyak bidang-bidang, begitu banyak sektor-sektor, begitu kan, yang nanti akan menjurus kepada pembuatan rapor itu. Iya. Ya, tetapi garis besarnya, ya baseline daripada reformasi itu adalah berubah untuk menjadi lebih baik. Berubah untuk menjadi lebih baik. Itu reform. Nah, kata kuncinya. Baik. Jadi artinya kita berharap Belitung ini menjadi lebih baik, harus, baik dan lebih baik lagi. Lebih baik lagi harus begitu. Karena kita berkompetisi. Ya. Ya, Belitung ini kan tidak sendiri. Memang ini waktu itu 25 tahun yang lalu belum ada provinsi. Ya. Provinsi hadir kemudian
sebagai bagian ataupun sebagai hasil daripada reformasi juga, sehingga Belitung pulau ini menjadi provinsi. Tantangan Belitung di provinsi pun luar biasa beratnya. Dan itu mungkin nanti akan ada sesi khusus mengenai itu. Ya, bagaimana sebenarnya Belitung bersikap di dalam sebuah provinsi. Begitu. Setelah hampir juga 25 tahun provinsi ini. Nanti akan ada juga kegiatan seperti itu. Apakah Belitung ini memang sudah sebenar-benarnya menikmati ya keputusan politik untuk menjadi bagian dari sebuah provinsi atau belum? Ya, itu tantangannya, itu incaran yang lain lagi. Incaran lain, wah incar dong Pak, program kita incar. Harus diincar terus, Pak. Iya harus diincar terus nih. Jangan nanti Pak, nanti kami incar juga Pak. Kami incar nanti Pak. Cempedak bungkok, masuk ambung dan masuk itong. Tapi seperti apa sebenarnya untuk posisi Belitung sendiri? Ini udah nggak apa-apa, nanti kita lebih merefresh kembali ya. Tapi kita jeda dulu sebentar ya Pak ya. Kita jeda dulu sebentar dan akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, sahabat Incar, kita kembali melanjutkan. Ini biasanya kalau menuju ke sesi terakhir, biasanya udah mulai cooling down. Ya, tapi ini sepertinya tadi salah ngambil tempo, langsung naik ya. Tapi nggak apa-apa, sebelum kita close ya, untuk di closing statement-nya nanti, seperti yang tadi sempat saya tanyakan, untuk menurut Bapak sendiri, Belitung ini seperti apa sih? Menurut maksudnya? Ya, dalam koridor sebuah provinsi Bangka Belitung, posisi Belitungnya sendiri. Nggak apa-apa Pak. Sebenarnya posisinya berbeda. Iya. Saya juga tidak mau terlalu banyak masuk dalam sisi itu. Karena memang saya juga pelaku di situ, teman-teman juga pelaku, bahkan pernah juga di awal-awal ikut membangun provinsi itu, gitu kan. Nah, ini sebenarnya langkah yang akan kita ambil itu ke depan ini dalam seperempat abad provinsi itu. Adalah langkah-langkah strategis. Bagaimana Belitung sebagai pulau, Belitung sebagai pulau. Tapi untuk lebih jelasnya, memang saya rasa porsinya bukan pada sesi ini. Ya, itu satu. Nah, tetapi untuk versi ini yang saya harus garis bawahi adalah kegiatan ini, ya, harus ada disclaimer-nya. Disclaimer itu sebagai, ya, disclaimer itu apa ya? Seperti syarat dan ketentuan berlaku lah ya, dalam bahasa produk itu aturannya disclaimer. Jadi memang saya sudah nyampaikan dulu dengan Panitia, tidak ada maksud untuk mempersalahkan siapapun di dalam masalah ini. Ya. Tidak ada maksud itu. Tapi ada maksud untuk memperbaiki apapun. Di situ. Karena konotasinya kami tidak melihat siapa telah berbuat apa, begitu, dan kemudian di judgment bahwa dia salah. Bukan itu tujuannya. Bukan mencari kambing hitam atau kambing putih, begitu kan. Tetapi adalah membuat sesuatu kesepakatan bersama supaya ada perubahan lagi ke depan itu menjadi lebih baik. Siapapun yang akan mengendalikan, apakah pulau, kalau dalam hal ini kabupaten, sekarang kabupaten Belitung dan kabupaten Belitung Timur. Jadi reformasi ini tadinya memang satu pulau tadinya, ya, tetapi ya, karena konsekuensi dari administrasi pemerintahan kan dia harus berpisah, ya, sehingga memang nanti dalam feeling saya sebenarnya reformasi awalnya ini satu pulau, tetapi administrasi pemerintahan membagi kan konsekuensi dari provinsi itu, membagi. Jadi kembali lagi mungkin juga harus kita sampaikan tidak untuk mempersalahkan siapapun, ya. Tetapi kami ingin mengingatkan siapapun, ya, bahwa kalau yang salah kita harus katakan salah, begitu kan? Itu artinya itu tidak menjudge ya Pak. Ya, dan ini merupakan langkah awal untuk menyamakan visi dan misi untuk menjadi lebih baik. Iya, untuk reformnya di situ. Iya, reformnya di situ. Untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Karena kita sudah harus sampai pada kesimpulan bersama, ini adalah manusia. Ya. Kita tidak akan menciptakan malaikat setelah ini, tetap manusia juga. Tetapi paling tidak dia tidak menjadi iblis lah. Itu kira-kira. Siap. Nah, jadi seperti itu. Agak ngeri juga ya Pak jadi iblis Pak. Makanya diperlukan. Iya, makanya diperlukan pengawas tadi ya. Jangan sampai nanti salah arah ya. Salah arah.
Pak Momon Ya. ada yang sampaikan mumpung kita di sesi terakhir nih Pak. Kita ini yang terakhir ini kita pesan kepada masyarakat kita. Kita manfaatkanlah momen tanggal 6. Siap. Ya, untuk dasar kita untuk mengawasi pembangunan Belitung yang akan lebih baik. Ya, gitu aja. Itu aja. Dan harapannya semua yang diundang ini datang. Harus hadir. Harus ya. Harus hadir. Sebisa mungkin. Kalaupun Kalau kesiangan bisa pakai wajib alarm. hadir. Paling Iya. tidak dia akan mendengar ataupun melihat raport merah itu seperti apa. Ya, Baik. itu akan menjadi paling tidak mereka ingin tahu kan apa sih yang dibuat raport merah itu sebenarnya isinya Iya. apa? Kenapa bisa sampai merah begitu kan? Iya. Nah, Betul. keingintahuan itu kita hadirkan pada Selasa siang. Pada tanggal 6 itu, Juni. 6 Juni itu. Iya. Hari yang sama. Di gedung Bapeda ya. Bapeda, gedung Bapeda. Nah, di situ. Iya. Kalau ingin ngambil raport. Iya, ngambil rapor. Wali murid. Wali murid. Murid ini tidak tahu siapa. Baik, ada tambahan lagi Pak mengenai kegiatan di Kalau tanggal dari sisi ya steering committee-nya, ya saya rasa sudah sangat cukup lah ya. Nah, dan sama juga menghimbau begitu bahwa marilah kita lihat raport itu bersama-sama, begitu kan. Apa yang perlu kita harus belajar lagi, kenapa ini tidak lulus, begitu kan. Dan mungkin ada juga yang baik sudah gitu kan selama ini ya kita begitulah evaluasi bersama. Iya, jadi jangan ditakutkan. Nanti takut, misalnya takut dijudge, nggak ada ya. Ini tujuannya adalah menyatukan satu visi dan satu misi untuk menjadikan Belitung lebih baik ke depannya. Iya, biar kami pun generasi muda betah di Belitung juga, Pak. Itu penting. Jadikan Belitung ini menjadi tempat yang lebih baik. Iya. Betul. Baik, Bapak, terima kasih luar biasa. Sepertinya kita harus harus memiliki waktu-waktu khusus untuk mengulang kembali kejadian reformasi 98 ya Pak ya. Ya, karena generasi muda wajib tahu loh Pak. Mungkin ini bisa memicu semangat dari generasi muda bahwa zaman dulu tuh misalnya kan. Kayak gitu ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu, lain kesempatan dan semoga nanti sesuai dengan keinginan tercapai ya Pak ya. Tanggal 6 semuanya hadir untuk sama-sama melihat rapot merahnya. Tidak hanya warna merah, ada warna biru juga kok. Warna hitam ada juga Pak ya. Terima kasih. Ya, sama Dinca demikian, sampai jumpa.